Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada pada saat ini. Kasih karunia dari Tuhan beserta dengan saudara, dan kita telah memasuki minggu yang ketiga di bulan Januari di tahun 2022. Saudara-saudara, mari buka Alkitabmu dan perhatikan 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 17. Saya akan memberikan tema Bangunlah Hidupmu. Saudara, saya mengajak kita merenungkan nats firman Tuhan ini sebagai landasan kita untuk membangun hidup kita ke depannya, agar kita memiliki kehidupan yang kuat dan tidak tergoyahkan sekalipun ada angin ribut, badai bergelora menggoncang hidup kita. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 17. Saudara, saya akan memulai dengan sebuah cerita. Beberapa tahun yang lalu saya pernah tinggal di suatu daerah. Kebetulan pada waktu itu di daerah itu ada pembangunan pusat perbelanjaan dan tempat hunian atau apartemen yang baru. Ketika bangunan itu sedang dibangun, maka suara-suara pembangunan sangat terasa kedengarannya, karena kami tinggal sekitar 200 meter dari tempat dibangunnya pusat belanja itu. Suara galian, pemakaian alat-alat berat, penancapan tiang-tiang besi, dan sebagainya sangat terdengar. Sampai akhirnya pusat belanjaan itu terbangun kokoh, berdiri, beroperasi, dan menjadi menjadi tempat hunian yang nyaman bagi masyarakat. Saudara, kita tidak tahu berseberapa dalamnya tiang-tiang itu ditancapkan. Tetapi yang jelas, setiap bangunan membutuhkan fondasi yang kuat agar tidak roboh ketika angin badai datang. Semakin tinggi suatu bangunan, semakin membutuhkan fondasi yang kuat agar bangunan itu kokoh berdiri. Jika fondasi suatu bangunan tidak kuat, maka bangunan itu mudah roboh, apalagi ketika berhadapan dengan cuaca yang ekstrim. Tema inilah, saudara, yang akan saya ajak kita renungkan pada hari ini. Itulah sebabnya, saudara, saya mengajak kita untuk mulai membangun fondasi hidup kita agar kokoh berdiri sekalipun ada badai datang menyerang hidup kita. Badai kehidupan selalu ada di sekitar kita. Kadang-kadang badai itu menghampiri kita dan kita tidak bisa melawan atau melarikan diri dari badai kehidupan itu. Tetapi kita hanya bisa bertahan atau kita akan runtuh, dan itu tergantung pada fondasi yang kita bangun dalam hidup kita. Di dalam bagian firman Tuhan yang telah saya minta saudara perhatikan di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17. Tuhan melalui hambanya bernama Paulus menasehatkan kita sebagai orang-orang percaya untuk membangun hidup kita dengan benar. Ada dua hal yang harus kita lakukan di dalam membangun fondasi hidup kita, yaitu yang pertama, bangunlah hidup kita di atas dasar yang tepat. Bangunlah hidup kita di atas dasar yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Ayat 10 sampai ayat 11. Saudara, mengapa Paulus sampai mengatakan demikian? Itu karena konteks jemaat yang ada di sana. Di ayat 22 kita mendapati bahwa jemaat di Korintus terpecah 3 kelompok. Ada kelompok Apolos, ada kelompok Paulus, dan ada kelompok Kefas. Masing-masing jemaat punya idolanya sendiri. Dan Paulus menegur mereka agar mereka tidak menjadikan manusia sebagai fondasi iman dan kehidupan mereka. Paulus, Apolos, dan Kefas memang harus diakui sebagai tokoh-tokoh yang hebat. Tetapi ingat, mereka bukan Tuhan. Mereka adalah manusia biasa, sama seperti saudara
dan saya, saudara dan saya adalah manusia yang biasa pada umumnya, yang berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Di ayat 21 Paulus berkata, karena itu janganlah ada yang memegahkan dirinya ketika seseorang menjadikan tokoh tertentu yang dianggap hebat sebagai idola, maka mereka akan menjadi sombong dan merendahkan yang lain. Mereka akan membanggakan tokoh yang lain dan menghina pengikut tokoh yang lain. Hasilnya saudara sudah pasti, yaitu perselisihan, pertengkaran, dan pertempuran. Paulus menasihatkan mereka untuk tidak membangun fondasi hidup mereka atas manusia, tetapi harus di atas pribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan, fondasi kehidupan yang tidak tergoyahkan oleh apapun karena Dia adalah Tuhan. Tetapi Apolos, Paulus, dan Kefas hanyalah manusia biasa. Ketika kita membangun fondasi hidup kita di atas manusia biasa atau tokoh-tokoh hebat sekalipun, maka ketika mereka jatuh, kita pun ikut jatuh. Ketika mereka roboh, kita pun akan roboh. Tetapi tokoh-tokoh hebat yang kita idolakan ternyata mengecewakan kita, maka sakitnya itu luar biasa. Oleh sebab itu, Paulus menasehatkan kita, jangan membangun hidup kita, fondasi kita di atas manusia, di atas siapapun, di atas tokoh manapun. Karena jikalau tokoh itu mengecewakan kita, maka kita akan kecewa. Saudara-saudara, ada seorang pernah bercerita, waktu dia masih muda, dia sangat mengidolakan seseorang. Lalu setelah dia dewasa dan lulus kuliah, akhirnya orang ini bisa menjadi rekan kerja dari orang yang pernah dia idolakan sejak lama, sejak muda. Pertama kali saudara, dia merasa sangat senang bisa bekerja sama atau menjadi rekan kerja dengan orang yang diidolakannya. Namun saudara, dengan berlalunya waktu, justru orang yang diidolakan itu sering mengecewakannya. Bahkan orang tersebut sering merasa kalau anak muda ini menjadi rival di kantornya. Akhirnya saudara, anak muda ini dikeluarkan dari pekerjaannya. Penyebabnya adalah orang yang selama ini ia diidolakan justru menusuknya dari belakang. Anak muda ini kehilangan pekerjaan dan dia sangat sakit hati terhadap orang yang selama ini telah dijadikannya sebagai idola dalam hidupnya. Nah, demikianlah saudara akibatnya kalau kita membangun fondasi hidup kita di atas manusia. Ketika kita membangun fondasi hidup kita di atas harta, profesi, karir, maka ketika harta, profesi, karir itu hilang, kita pun akan terancam hilang. Ketika kita membangun fondasi hidup kita di atas popularitas, maka ketika popularitas itu hilang, kita pun terancam hilang. Tetapi saudara, ketika kita membangun fondasi hidup kita di atas pribadi Yesus Kristus, maka kita tidak akan tergoyahkan. Karena Yesus Kristus adalah fondasi yang paling kuat bagi hidup kita. Jika kita membangun fondasi iman dan kehidupan kita di atas Kristus, dan kita kehilangan harta, kehilangan popularitas, dan tokoh-tokoh hebat yang kita kagumi, kita tetap tidak akan goyah. Karena harta bisa dicari lagi, popularitas memang tidak abadi, tokoh-tokoh hebat bisa berlalu masanya, namun Kristus tidak pernah berlalu. Yesus pernah berkata, penulis Ibrani pernah berkata, Yesus Kristus tetap sama hari ini, kemarin, dan selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, itu yang pertama, kita harus membangun di atas fondasi yang tepat, yaitu Yesus Kristus, bukan manusia. Yang kedua, saudara, kita harus membangun dengan bahan-bahan yang berkualitas. Di ayat ke-12, kita harus membangun hidup kita
dengan bahan-bahan yang berkualitas. Di ayat 11 Paulus berkata, fondasi bangunan adalah Yesus Kristus. Suatu bangunan bisa bertahan atau tidak tergantung pada fondasi dasarnya. Setelah fondasi bangunan itu dibangun, maka yang harus kita perhatikan berikutnya adalah bagaimana kita menyelesaikan bangunan itu dan siap untuk didiami, dan orang yang tinggal di dalam bangunan itu nyaman dan aman dari hujan, dari angin, dan dari panas matahari. Bagian atas bangunan itu harus diperhatikan, yaitu atap rumah itu harus diperhatikan, dinding-dinding rumah itu harus diperhatikan, bahan-bahan yang dipakai, dan segala macam bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan bangunan itu harus diperhatikan dengan sangat teliti dan harus dengan sempurna agar bangunan itu aman, nyaman bagi yang tinggal di dalamnya. Nah, Paulus menggambarkan kehidupan kita seperti membangun sebuah bangunan. Fondasi hidup kita dasarnya adalah Yesus Kristus. Ini harus jelas. Setelah fondasi, maka kita harus membangun hidup kita dengan bahan-bahan yang berkualitas tinggi agar bangunan itu bisa bertahan dan bernilai. Paulus memakai bahasa yang bisa dimengerti di ayat yang ke-12 yang berkata, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Saudara, emas, perak, dan batu permata adalah sesuatu yang bernilai, bermutu, bersifat permanen, tahan bakar, dan sulit untuk diperoleh. Sementara kayu, rumput kering, atau jerami adalah sesuatu yang tidak bermutu, tidak bernilai, dan tidak permanen, atau mudah terbakar dan tidak sulit untuk diperoleh. Pertanyaan kita adalah, dalam iman Kristen, apa yang dimaksud dengan emas, perak, dan batu permata? Ingat, saudara, bahwa emas, perak, dan batu permata adalah sesuatu yang bernilai tinggi, bersifat permanen, dan tahan bakar. Jika kita melihat prinsip dalam Alkitab, maka dalam iman Kristen yang bernilai tinggi, yang permanen, sampai kepada hidup yang kekal, yang tahan bakar, sampai yang tahan bakar dalam kehidupan iman Kristen, kita adalah menghasilkan buah roh dan buah-buah iman. Buah roh dan buah-buah iman. Saudara perhatikan Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Di sana Paulus membahas tentang buah roh. Lalu kemudian perhatikan juga di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 11. Rasul Petrus membahas tentang buah-buah iman. Ini semua adalah hal-hal yang bernilai tinggi dan sifatnya kekal sampai di kehidupan mendatang, dan bahkan tahan bakar, tahan uji ketika melalui ujian api. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bahan-bahan yang Paulus bilang membangun hidup kita, yaitu sesuatu yang bernilai. Saudara ingat bahwa semua bahan yang tidak bernilai, tidak tahan lama, dan mudah terbakar adalah rumput kering, jerami, dan kayu. Dan di dalam iman Kristen, contoh praktisnya apa, saudara? Contoh praktis di dalam iman Kristen tentang kayu, rumput kering, dan jerami adalah kehidupan yang bertentangan dengan buah roh dan buah-buah iman, yaitu kehidupan yang tidak mau mengikuti kehendak Kristus, tetapi mengikuti kehendak daging, mengejar harta duniawi, dan mengabaikan kehidupan rohani.
Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Lalu kemudian di ayat yang ke-13 sampai ayat 17, Paulus memberikan satu peringatan bahwa bahan-bahan yang kita pakai untuk membangun hidup kita akan terbukti kualitas atau tidak pada waktu diuji oleh api. Nah, saudara, mari kita membangun hidup kita secara benar, secara tepat di atas Kristus dan mengisi hidup kita dengan bahan-bahan yang bernilai tinggi, berkualitas, dan tahan uji. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu hari ini, agar kami membangun hidup kami secara benar. Tuhan, biarlah kami selalu menjadikan Kristus sebagai fondasi hidup kami, karena hidup kami ini seperti sebuah bangunan, ada dasarnya dan ada di atas bahan-bahan yang benar ketika kami membangun, sehingga bangunan hidup kami menjadi bernilai, bermutu tinggi, dan tahan oleh apapun juga. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kasih karunia dari Tuhan beserta dengan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Haleluya.